Saya pribadi tidak mempercayai karma, maka tidaklah menjadi sebuah keadilan atau keniscayaan ketika orang lain yang melakukan sebab, orang lain yang menerima akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu, sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia mengikuti, menyaksikan, dan ingin memaknai channel Reza Rahasia dengan konten-konten yang tentunya di luar nalar, konten-konten yang seringkali tidak sepemahaman ataupun tidak juga gampang untuk dimengerti. Setiap apapun yang saya sampaikan dalam konten-konten saya merupakan bahan olah pikir dan olah rasa yang harus dikaji lagi oleh teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Jangan ditelan mentah-mentah. Apapun yang saya sampaikan, jika ada baiknya silahkan ambil. Jika buruk, tidak suka, jangan disaksikan, jangan ditonton. Pindah ke channel lain saja. Konten kali ini saya akan membahas atau menyampaikan pemahaman saya, hasil olah rasa dan olah pikir saya mengenai karma dan reinkarnasi. Seperti apa? Jika berkenan, silahkan saksikan. Jika tidak, terima kasih, cukup matikan video Anda dan pindah ke channel lain. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih ingin menyaksikan, memaknai dan menyimak apa yang akan saya sampaikan. Karma dan reinkarnasi. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya pahami dari pengalaman dan perjalanan, ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-temanku dan saudaraku sekalian tuliskan di kolom komentar. Yang pertama adalah, apakah teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara percaya dengan reinkarnasi? Jika percaya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Lalu ketika percaya dengan reinkarnasi, apa yang akan teman-temanku saudaraku sekalian lakukan dan jalankan dalam kehidupan saat ini? Dan ketika tidak percaya reinkarnasi, sampaikan alasannya kenapa dan apa yang sedang kalian jalani, sedang kalian alami atau kalian perjuangkan di kehidupan ini. Bagi yang mengenal dan memahami juga mengerti atau percaya pada reinkarnasi, silahkan temukan sendiri jawabannya apa. Bagi yang tidak, silahkan temukan juga jawabannya apa. Apa yang akan dilakukan ketika kamu mempercayai reinkarnasi dan mengetahui dirimu adalah orang yang terreinkarnasi? Lalu apa yang terjadi? Kenapa kalian bereinkarnasi? Lalu sampai di mana perjuangan kalian dalam reinkarnasi yang saat ini? Silakan yang memiliki jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan, tulis di kolom komentar. Jawaban kalian insya Allah nanti akan dibahas, akan ditanggapi oleh saya dalam konten yang lain, konten yang berbeda. Bagi teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang percaya ataupun yang tidak percaya dengan reinkarnasi, ataupun yang percaya dan tidak percaya dengan karma, bisa terus menyaksikan konten ini ataupun tidak. Pilihan ada di tangan kalian semua. Karena mengenai karma
itu akan selalu berhubungan, bersandingan, dan ada keterkaitannya dengan reinkarnasi. Ketika teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara mempercayai adanya karma, maka teman-teman otomatis mempercayai reinkarnasi. Karena kerjanya karma sesuai dengan adanya reinkarnasi. Ketika kita membahas karma itu sendiri, maka karma itu harus kita pahami apa yang disebut karma. Saya pribadi tidak mempercayai karma yang ketika kita pelaku utamanya, tapi yang mendapatkan buah karmanya adalah anak keturunan kita. Jika ada beberapa kasus yang terjadi, orang tua, bapak, ibu yang melakukan kesalahan, tapi anak-anaknya yang mendapatkan buah karmanya, bagi saya berdasarkan pengalaman, perjalanan yang saya tempuh, setelah melalui olah rasa dan olah pikir, bagi saya itu bukanlah karma, tapi merupakan sebuah supatan, sumpah serapah, atau sapaan dari orang-orang tertentu yang disakiti oleh orang tuanya. Karena bagi saya ketika satu karma terjadi kepada diri seorang itu, manusia itu, maka manusia atau seseorang itulah yang sebelumnya melahirkan karma itu sendiri bagi dirinya. Setiap perbuatan akan mendapatkan akibat dari perbuatan itu sendiri. Maka tidaklah menjadi sebuah keadilan atau keniscayaan ketika orang lain yang melakukan sebab, orang lain yang menerima akibat. Sebab dan akibat itu merupakan satu konsep yang selalu bersandingan. Itu adalah keniscayaan. Keniscayaan adalah suatu hal yang tidak pernah bisa kita bantah. Setiap manusia, baik agamanya apa, suku, budaya, atau tinggal di negara mana, semuanya membenarkan tentang keniscayaan tersebut. Apa itu keniscayaan? Contohnya seperti adanya siang dan malam. Setiap manusia, makhluk apapun di muka bumi ataupun makhluk yang ada di luar bumi, khususnya di bumi ini, ketika bulan muncul, semuanya sepakat dan tidak ada yang membantah, semuanya menyebutkan itu malam. Ketika matahari berdiri tegak dan gagah, menyinari, memberikan kehidupan, semuanya sepakat bahwa itu adalah siang. Itulah keniscayaan, sebuah kebenaran hakiki yang tidak bisa dibantahkan lagi. Karma adalah suatu hal yang tidak bisa dibantahkan, tidak bisa ditolak, tidak bisa orang yang mendapatkan karma tersebut adalah orang yang tidak melakukan sebab atau memancing sebab atau mengundang akibat. Jika kita yang melakukan kesalahan, maka kita sendiri yang akan menerima akibat dari kesalahan tersebut. Jika kita yang melakukan kesalahan yang besar, dan itu kesalahannya berpengaruh kepada keseluruhan keluarga kita, lingkungan kita, bahkan negara kita, maka semuanya terkena akibat dari kesalahan tersebut. Tapi bukan berarti itu karma. Karena yang menerima, yang ikut merasakan akibat, mereka itu semua juga berada pada posisi dan peran-peran yang berbeda. Saya melakukan kesalahan, maka saya mendapatkan akibat dari kesalahan saya. Ketika kesalahan saya itu hanya ada pada ranah diri saya pribadi, maka saya akan menerima akibatnya pun pada diri saya pribadi. Tetapi kesalahan itu yang saya lakukan melibatkan keluarga, melibatkan orang lain, melibatkan skup yang lebih besar, maka akibat dari perbuatan tersebut semuanya juga kena, keluarga, lingkungan, negara ataupun bangsa. Tapi tetap yang menerima karma adalah yang melakukan kesalahan.
Semakin besar kesalahan, maka akibat yang didapatkan semakin luas, semakin besar pula. Ketika manusia menghadirkan sebuah kesengsaraan bagi manusia-manusia yang lain yang tidak tahu apa-apa, maka manusia itu adalah manusia yang paling jahat yang pernah ada. Bagi manusia-manusia yang lain yang tidak tahu apa-apa tapi ikut merasakan kesengsaraan yang ada, maka percayalah, mereka ini mendapatkan bagian dari kebaikan mereka sendiri-sendiri. Satu orang melakukan karma besar, yang lain mendapatkan kesengsaraannya, maka kesengsaraan itu diukur dari kadar kebaikan dan ulas asih manusia yang merasakannya. Ada cobaan, ada ujian, ada anugerah, ada penyelamatan. Ketika kita berpikir sebuah penyelamatan, cara kita menyelamatkan, cara kita memahami keselamatan tentu saja tidak sama dengan keselamatan yang dipahami, yang bekerja oleh alam dan juga direncanakan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menyamaratakan, memaksakan pemikiran kita tentang keselamatan sama persis seperti keselamatan yang ditebarkan, yang terjadi dalam kehidupan oleh setiap makhluk yang ada. Karma adalah suatu hal yang sangat bisa jadi menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya, atau lebih terpuruk dan terjebak dalam pusara reinkarnasi selanjutnya. Ketika manusia menyadari kesalahannya, ketika menerima akibatnya, dia semakin jauh lebih baik bertaubat, sadar diri, menempa diri, mengolah rasa, memperluas ranah batinnya. Maka dia bisa keluar dari pusara reinkarnasi. Tapi tidak semua yang bereinkarnasi itu atas dasar karena dia menebus kesalahan atau membayar karmanya. Orang-orang suci, orang-orang yang berjiwa murni, dia memikirkan, merasakan bukan hanya kebaikan, kebermanfaatan, keselamatan bagi dirinya saja. Ketika dia berada pada suatu alam yang dimana alam itu sudah alam henang-hening, alam yang penuh kebahagiaan, kejayaan, kenikmatan yang luar biasa, tetapi dia merasa hanya dia yang menikmatinya, atau beberapa orang saja yang mengalaminya, tapi dia mengerti dan mengetahui bahwa banyak manusia dan makhluk lain terjebak dalam kesengsaraan, kelahiran terus-menerus, dan tidak terbebas dari keduniawian, memenjarakan jiwanya sehingga terus dan terus lagi dan lagi selalu bereinkarnasi. Maka jiwa-jiwa murni ini akan meminta kepada Tuhan untuk terlahir kembali, berkorban, menerima segala susah, payah, sedih, kesengsaraan untuk dia tebus, dia bantu orang-orang, makhluk-makhluk yang tidak dan belum bisa terbebas dari pusara kesalahan dan bereinkarnasi kembali. Karma dan reinkarnasi memang selalu menjadi hal yang beriringan, hal yang bersandingan, berpasangan. Ketika ada karma, maka ada reinkarnasi. Ketika ada reinkarnasi, maka ada karma. Kenalilah karma yang terjadi pada diri kita sendiri. Karma sejauh apa, sebesar apa, seluas apa. Karma ada karma baik, karma buruk. Karena karma ini merupakan sebuah hasil dari perbuatan, output. Perbuatan yang kita lakukan mengakibatkan karma itu datang dan terjalani oleh diri kita. Mengenai karma dan reinkarnasi, sesungguhnya tidak bisa kita bahas dalam satu konten, baik itu sejam, 2 jam, bahkan pembahasannya pun tidak akan selesai seumur hidup kita.
Oleh karenanya, ketika teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara tergerak hatinya merasakan rindu ingin bertemu, Sanggar Seni Rumah Cimanggis selalu terbuka untuk siapapun Anda, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang ingin datang untuk berbagi, curhat, sharing, belajar kesenian, dan lain sebagainya. Jika yang berminat, tergerak hatinya, terlangkah kakinya menuju Sanggar Seni Rumah Cimanggis bertemu dengan saya dan teman-teman yang lainnya di sini, silakan hubungi Mas Abdul Saleh di bawah ini ya. Buat janjinya, jamnya, hari apa, agar tidak bentrok dan saya berada di sanggar ini sendiri. Jadi tidak supaya teman-teman sudah jauh-jauh saya tidak hadir, tidak ada ya. Mari kita ngobrol bersama, kita curhat bersama, kita berbagi. Apapun yang saya sampaikan bukan bermaksud untuk menggurui, menceramahi, apalagi memvonis. Karena saya pun selalu dan terus-terusan berjuang memperbaiki diri agar akibat dari perbuatan yang saya lakukan, akibat itu merupakan sebuah kebaikan dan kebermanfaatan. Salah kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang masih setia menyaksikan sampai detik ini. Semoga rahmat berkah melimpah segalanya, selamanya, semuanya. Sampai ketemu lagi dengan Reja Rahasia. Ingat, tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.